Halo semua, kembali lagi bersama mata pelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih ragam hias itu apa? Ragam hias itu adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni karya seperti tenunan, tulisan pada kain atau biasa yang disebut batik, songket, ukiran, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas pengertian bahan tekstil. Tekstil adalah material yang terbuat dari benang yang bisa terbuat dari serat. Ada yang dari serat alami dan serat buatan. Inilah yang biasa kita sebut dengan kain. Pada dasarnya, serat tekstil berasal dari 3 unsur utama, yaitu serat yang berasal dari alam, bisa diambil dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian, serat buatan atau sintetis, bisa berupa dakron, poliester, dan nilon. Kemudian ada juga yang dari serat galian. Serat galian ini adalah bahan yang berasal dari dalam tanah. Contohnya asbes dan logam. Jenis bahan dan kegunaannya. Berbagai jenis serat digunakan sebagai bahan penyusun benang. Benang dijadikan sebagai bahan tekstil. Adapun jenis bahan tekstil adalah katun, wol, sutra, dan nilon. Mari kita pelajari satu persatu jenis bahan tersebut. Yang pertama, katun. Serat alami ini dihasilkan dari hewan dan tumbuhan. Serat dari tumbuhan contohnya serat kapas. Nah, kemudian serat ini dipintal untuk dijadikan benang. Kemudian benang ditenun menjadi sebuah kain atau bahan pakaian. Selanjutnya, bahan dijahit dan menjadi pakaian, sapu tangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahan wol. Contoh serat dari hewan adalah wol. Serat wol ini dihasilkan dari bulu domba atau biri-biri. Pertama-tama bulu domba dicukur, kemudian dipintal dan dipilih menjadi benang. Selanjutnya, benang ditenun menjadi kain. Dari kain wol ini dihasilkan berbagai benda seperti pakaian, karpet, selimut, jaket, dan lain sebagainya. Sutra. Serat alami lain dari hewan adalah sutra. Benang sutra ini berasal dari air liur ulat sutra. Air liur itu berbentuk kepompong. Kepompong ulat sutra dipintal menjadi benang. Kemudian benang ditenun menjadi kain sutra yang amat lembut. Kain sutra ini bisa dijadikan berbagai macam benda seperti pakaian, baju, dan lain-lain. Nilon, senar gitar, dan tali kail atau pancing adalah contoh dari benang nilon. Tali nilon ini termasuk serat tiruan atau sintetis. Serat ini terbuat dari bahan kimia yang terdapat dalam minyak bumi.
Banyak orang memilih bahan berserat alami. Pakaian berbahan serat katun atau sutra mudah menyerap keringat. Jika dipakai terasa nyaman dan dingin. Serat tiruan seperti nilon ini lebih banyak digunakan untuk tali karena sifatnya yang kuat dan tidak mudah kusut. Jenis bahan mempengaruhi kekuatan. Benang dan tali memiliki kekuatan berbeda-beda. Perbedaan kekuatan benang dan tali dipengaruhi oleh jenis bahan penyusunnya. Pernah gak sih kalian melihat pakaian petugas pemadam kebakaran? Pakaiannya terbuat dari serat asbes loh. Makanya pakaian itu tidak mudah terbakar. Penggunaan bahan. Fungsi benang dan tali tergantung dari bahan pembentuk benang tersebut. Setiap jenis benang dan tali mempunyai kegunaan tertentu tergantung kegunaannya. Yang pertama, benang jahit. Benang jahit umumnya terbuat dari kapas. Kekuatan benang jahit dari kapas hanya cukup untuk menjahit kain yang tipis, bukan untuk menjahit kain yang tebal. Kemudian ada benang wol. Benang wol ini lebih tebal dan lebih besar daripada benang jahit dan terasa lebih berbulu. Benang wol ini tidak dapat digunakan untuk menjahit. Benang wol ini kurang kuat. Itulah mengapa benang wol hanya untuk dirajut menjadi baju hangat atau sweater, selimut, karpet, dan lain-lain. Kemudian ada benang nilon. Benang nilon ini mulanya dirancang untuk mengganti benang sutra. Kemudian ada tali yang sering digunakan adalah tali rafia. Tali rafia ini banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya mengikat kardus atau lain-lain. Jenis dan bahan pewarna. Dalam kerajinan kria tekstil, ada beberapa keteknikan yang menggunakan bahan pewarna, antara lain teknik batik, cetak saring, tenun, tapestri, renda, dan rajut. Zat warna tekstil dapat digolongkan menurut cara perolehannya, yaitu menjadi dua. Yang pertama, zat warna alam, kemudian zat warna sintetis. Zat warna alam ini bisa diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, daun, buah, kulit kayu, atau bunga. Sedangkan zat warna sintetis atau kimia ini mudah diperoleh, stabil, dan praktis pemakaiannya. Zat warna sintetis dalam tekstil merupakan turunan hidrokarbon aromatik seperti benzena, toluena, naftalena, dan antrasena, diperoleh dari arang atau batu bara. Zat warna sintetis lain antara lain zat warna direk, zat warna asam, zat warna naptol, belerang, pigmen, bejana, dan masih banyak lainnya. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai materi kali ini. Sebelum video ini berakhir, jawab pertanyaan ini dulu ya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sekian materi kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai materi